Karena memang di gereja itu ya, di tempat saudara-saudara kita yang Kristen atau Nasrani itu, sistem kekeluarganya tuh bagus ya. Sistem kekeluarganya tuh dijaga gitu. Saya pernah diundang ke sebuah masjid yang besar di daerah Pasar Minggu ya. Saya tidak usah sebutin nama masjidnya. Imamnya bekas imam masjid di Amerika Serikat. Oh, keren ya. Keren dong. Masjidnya besar, jamaahnya banyak. Dan masjid itu punya sertifikat ISO 9000. Pernah dengar, Bu? Tahu ya? Sertifikat mutu. Berarti mereka menjalankan organisasi masjid itu dengan standar mutu. Wah, keren. Standar mutunya internasional ya kalau ISO ya. Saya acungin jempol ke masjid itu ya, ke DKM-nya, ke imamnya, saya acungin jempol. Wah, keren. Saya baru kali ini lihat ada masjid ada sertifikat ISO-nya. Wah, keren bener. Tapi ketika saya tanya, Pak, punya nggak Pak database jamaah masjid ini? Gitu. Nggak ada. Loh, ini kan masjid di belakangnya kan komplek nih. Pasti kan banyak orang komplek yang beribadah di masjid itu. Saya tanya, Pak, punya nggak database jamaah yang di kompleks ini? Nggak usah jauh-jauh dah, yang di komplek ini. Nggak ada. Bandingkan dengan gereja. Di setiap gereja itu pasti punya database orang yang pernah datang ke situ. Ya, bahkan mereka kunjungi ke rumahnya. Kalau ada yang sakit dibesuk, kalau ada yang kurang dibantu. Bayangin, kita begitu nggak DKM kita? Kita mengenal nggak jamaah kita? Kita tahu nggak jamaah kita kalau lagi ada yang susah? Kita tahu nggak jamaah kita kalau lagi ada yang nggak datang gitu? Kan kita kan 5 kali dalam sehari ya sholat ya. Kita pasti tahu nih bapak-bapak yang rajin datang sholat ini, kita pasti tahu jamaah apa DKM pasti tahu kan. Kalau ada satu yang nggak datang, kita mikirnya apa? Oh mungkin ketiduran, oh mungkin bekerja, oh mungkin ada masalah apa. Tapi DKM tidak pernah mendatangi atau misalnya silaturahmi, misalnya bertanya bagaimana seperti halnya mereka. Mereka sangat bagus, sangat-sangat diperhatikan. Jadi mereka tuh seperti kawanan domba yang kalau ada dombanya yang minggir sedikit, mereka langsung buru-buru tangkap, jangan sampai lari. Ya, kalau ada anggota mereka yang kira-kira sudah sekali nggak datang, didatengin rumahnya. Gitu. Kita mayoritas, tapi kayak kita masing-masing ya Bu ya. Terserah mau ke masjid nggak masjid gitu ya. Mungkin tidak seperti zaman Nabi ya, mungkin tidak juga seperti di daerah-daerah yang terpencil, yang mana kita mengenal pribadi-pribadi gitu ya. Kalau ada yang kenapa-kenapa kita langsung kenal. Mungkin karena banyak, jadi kita masa bodoh gitu ya. Tetapi sebenarnya kan bisa diorganisasi oleh DKM masjid, gitu kan? DKM masjid ini mungkin kalau perlu orangnya diperbanyak supaya bisa mengenal jamaahnya masing-masing. Memang betul, itu kekurangan masjid. Kelebihan masjid ada nggak? Ada. Kelebihan masjid kita mengikuti syariat nabi-nabi yang sudah disempurnakan oleh Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam enaknya apa? Ketika saya baru menjadi Muslim kembali, saya kemana-mana mau sholat gampang. Ada masjid tinggal masuk sholat, bebas gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa Bu, ya gereja mereka tuh ada yang disebut dengan denominasi. Apa ya kayak sekte gitulah ya atau cabang gitulah. Dan juga secara umumnya kekristenan kan dibagi dua, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Sebenarnya secara keseluruhan ada lagi nanti ada Ortodoks, nanti ada Gereja Timur dan sebagainya. Tetapi yang umum kita lihat ada Protestan, ada Katolik ya. Boleh nggak orang Protestan ibadah di gereja Katolik? Boleh nggak? Boleh, bebas aja, bebas. Tapi karena cara ritualnya beribadah berbeda, orang-orang baik dari Katolik maupun dari Protestan itu masing-masing yang sudah yang sudah fanatik gitu, nggak akan mau gitu. Kalau kita ke masjid yang di seberang misalnya, ada masjid yang seberangnya, cara sholatnya sama nggak Bu? Sama. Ya kan, mau di Jawa kita lagi di rest area misalnya ada masjid, kita sholat itu cara sholatnya sama, cara wudhunya juga sama, ada perbedaannya kecil-kecil lah ya.
Mungkin sholatnya juga beda, mungkin ada yang begini, ada yang diem, nanti ada yang begini, ada yang di bawah, mungkin ada yang di samping gitu ya. Kalau di kekristenan, istilahnya saja sudah beda-beda. Nanti kalau yang di Protestan, kebaktiannya ya Bu ya, kebaktian nih, itu nanti jemaat tuh bisa nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, loncat-loncat gitu. Nanti pakai live music gitu. Kalau yang di Katolik hanya pakai piano misalnya. Terus nanti kebaktiannya khusyuk, sangat-sangat teratur gitu ya. Nanti ya berbeda lah, pakaian daripada pemuka agamanya juga berbeda gitu. Walaupun iman mereka sama, akidah mereka sama, tetapi cara beribadahnya sangat kelihatan berbeda. Nah itu makanya ketika saya tanya, orang Protestan mau nggak ibadah di gereja Katolik? Nggak akan mau. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak mau, rata-rata orangnya nggak mau gitu. Kecuali orang yang memang ingin pindah gereja gitu, baru mereka cari gereja.